Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPL 11 dan di sini saya bersama dua kawan saya, Jonathan dan Ricardo, akan membuat video tutorial tentang membuat halaman simple ya, halaman login dan CRUD serta tampil data. Maksudnya gimana? Nah, ini gambaran website yang bakalan kita buat. Oke, misalkan saya masukin passwordnya. Kalau dia benar, kalau dia salah, dia bakal suruh masukin yang benar. Tapi kalau benar berarti kita masuk ke dalam. Nah, baru kita bisa melihat data buku. Nah, di sini yang namanya tampil data ya. Nah, baru kita menggunakan CRUD. Maksudnya CRUD apa? Misalkan tambah ya, terus edit, terus bisa juga dihapus. Oke. Nah, jadi gambaran website yang bakal kita buat untuk kali ini kayak gitu. Oh ya, dan juga kita menggunakan join ya. Joinnya saya pakai join penerbit sama join penulisnya. Nah, kita langsung aja. Pertama, seperti biasa, kita saya hentikan dulu search-nya. Nah, jadi kita seperti biasa buat project baru aja dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ini kita tunggu aja dulu. Oke, tadi udah selesai ya projectnya, udah berhasil kita create. Selanjutnya kita kayak biasa kita masuk ke dalam sini. Nah, baru kita masuk ke dalam file yang barusan kita buat ya. Tadi kan nama filenya kita buat coba ya. Nah, berarti di sini kita ketik cd coba. Oke, udah masuk ya. Nah, baru kita aktifkan dulu servernya untuk nengok berhasil atau enggak. Oke, ini kita masuk ke dalam sini. Nah, muncullah Laravel. Nah, ini masih template awalnya. Nah, jadi sekarang yang kita bakal lakukan adalah buka coba ini, ya. Nah, baru kita ubah beberapa hal, ya. Yang pertama itu di, wait, kok storage. Nah, pertama nanti yang harus kita ubah adalah webnya, baru ada juga untuk di view-nya. View-nya bakal kita buat satu view baru nama login ya. Nah, di sini kita langsung aja save dengan nama login.blade.php. Oke. Nah, jadi di sini kita isilah seperti tampilan awal login itu mau dibuat kayak gimana. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita bisa mengisi dulu yang namanya migration ya. Nah, migration ini kan sebenarnya udah ada users ya. Nah, supaya kita gampang jadi tinggal diubah aja ya. Jadi ini dihilang, ini nggak usah, sub email. Nah, jadi ini sampai ke sini kita hapus aja. Ini juga nggak usah ada, isinya nggak usah ada. Ini biarin aja lah. Ini baru ini. Oke, jadi kita buat seperti ini aja. Email, oh ya passwordnya belum ya. Ini kita copy aja. Nah, baru
Harusnya udah ini aja, mengapa? Nah, baru selanjutnya itu kita migrate dia, ya. Caranya gimana? Ini, ntar kita copy dulu aja direktorinya. Oh, ntar. Oke. Nah, baru kita lakukan yang namanya PHP Artisan Migrate. Nah, tapi kan di sini kita masih belum mengisi INV-nya, ya. Jadi kita harus ngebuat database dulu ya. Dan ini untuk yang apa? Hashtagnya kita hilangin dan ini kita ganti ke MySQL. Nama database-nya kita buat dulu di sini. Kita buat juga nama database-nya itu, nah, coba deh. Nah, baru di sini kita buatlah nama database-nya itu coba. Nah, ini untuk memudahkan kita nanti, mungkin kita bakal ganti jadi file, tapi kita tengok dulu. Nah, kita artisan migrate. Nah, sudah ke migrate ya. Nah, sekarang kita coba tengok aja dicoba. Nah, dia bakal muncul users. Oke, user sudah muncul. Nah, sekarang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi view-nya dulu, ya. Nah, cara mengisi view-nya gimana? Kita buat aja halaman simple untuk login ya istilahnya ya. Oke, kita Oke, jadi tadi saya udah ngebuat halaman untuk halaman loginnya. Nah, jadi di sini kalau sessionnya error, ya, maksudnya sessionnya error itu gimana? Misalkan dia itu sesinya nggak kebaca atau loginnya itu gagal, berarti dia dibilang kalau sesinya gagal. Tapi kalau misalkan berhasil, dia akan diinfokan kalau misalkan sessionnya berhasil. Nah, lalu kita ngebuat suatu form action ya. Nah, form action ini isinya adalah kemana sih arahnya, eh, kemana sih arahnya dia masuk gitu loh. Misalkan dari login, dia itu berarti ya kita pakailah or login. Nah, dengan method post ini fungsinya untuk mengirim ya, mengirim data ini dan mengisi datanya. Nah, lalu kita buatlah tabel untuk email sama password. Nah, di sini kita pakai require. Require itu bermaksud bahwa eh, kolom ini harus diisi, jadi nggak boleh kosong sama sekali. Nah, lalu kita buat juga name-nya email dan name-nya password. Ini fungsinya untuk apa? Ini artinya sebagai input name-nya nantinya. Oke, ini type ya. Kalau type tahu ya, kalau misalkan dia email, berarti ya dia nanti jadinya nggak, dia bisa kelihatan dan harus pakai @gmail.com. Tapi kalau misalkan type password itu nanti dia bentuknya kayak bintang, jadi nggak kelihatan. Oke, nah baru selanjutnya itu kita coba aja deh nampilin ya. Harusnya udah bisa sih. Ya coba tengok aja dulu. Oh bentar. Oh ya. Sessions where Oke, ini kayak yang saya udah bilang tadi ya. Untuk yang kali ini, karena kita masih mencoba atau latihan, jadi di INV-nya, ini kan session reference database ya. Nah, kita ganti aja sama file, ya. Nah, kita coba lagi reload lagi. Nah, sudah muncul ya untuk halamannya ya. Nah, tapi di sini kan kita masih belum bisa melakukan apa-apa ya. Nah, ini passwordnya pasti bintang. Nah, ya. Pasti kita nggak bisa ngelakuin apa-apa karena ya memang dia kan belum ada isinya. Oke? Karena kita masih belum tahu dia mau ke halaman mana. Nah, nanti itu kita bakal deklarasikan di model sama controllernya. Oke.
Jadi kita buat model baru sama controller baru. Caranya gimana? Buka terminal lagi, kita buat namanya PHP Artisan Make titik dua model. Model usahakan huruf besar ya awalannya. Misalkan kita mau buat modelnya namanya my model. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita sekaligus ngebuat PHP Artisan Make titik dua controller. Nah, controllernya ini namanya kita juga buat biar gampang. Bentar, ini kenapa nih tiba-tiba? My controller. Oke. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita isi modelnya. Modelnya ini mau gimana isinya? Nah, jadi di model ini kita isi sebuah eh, object function ya. Nah, ini cek data ya. Jadi kita gunakan eh, parameter ini function ini untuk mengecek ya, untuk mengecek data. Jadi kalau mengecek data berarti kita harus ada string table sama string where. Oke. Duh, ini kenapa? Oh, koma ya. Sorry. Nah, baru kita buka kurung kerawal dan di dalamnya kita isi ya, isinya itu return db titik dua tabel ya. Baru di dalamnya kita buat string table. Nah, baru string table where dalam kurung string where sama dengan first ya. Oke. Jadi ini maksudnya gimana? Artinya kita mencari data dari tabel di mana kita carinya yang pertama. Maksudnya gimana? Artinya kita mencari data yang pertama ada. Jadi misalkan kita punya data ganda, yang diambil itu yang diutamakan itu adalah data pertama supaya nggak ada data double. Jadi kayak gitu simpelnya. Oke, kita udah berhasil ngebuat function di model. Selanjutnya kita gunakan aja function yang tadi kita buat ini, yaitu kita buatnya di mana? Kita buatnya di controller. Nah, di controller ini, bentar. Di model ini kita gunakan use ya. Nanti, bentar. Bukan ini. Em, nah, oke. Jadi selanjutnya kita tinggal ngebuat isi controller. Nah, tadi di model yang harus kita tambahkan adalah DB. DB itu artinya database. Dan untuk di sini kita gunakan modelnya karena kita mau gunakan function dari model. Lalu kita juga deklarasikan session karena nanti di login ini kita membutuhkan yang namanya session. Oke, jadi sambil saya ketik dulu ya. Nanti saya ini lagi. Oke, jadi ini my controller yang saya buat barusan. Nah, jadi di sini saya jelaskan satu-satu aja. Yang pertama public function show login. Artinya kita menunjukkan halaman login return view login. Login ini maksudnya login yang mana? Login yang ada di view kita. Makanya di sini dia menampilkan login yang ini, ya. Nah, lalu apalagi selanjutnya itu ada public function login. Ini artinya ketika kita melakukan login, dia bakal ngapain? Kalau tadi kan show login. Kalau sekarang kalau misalkan kita udah melakukan login, dia bakal ngapain? Nah, jadi di sini kita menggunakan user model. Artinya apa? Artinya kita membuat suatu variabel yang menyimpan model. Makanya di sini dia buatnya new my model. Artinya kan menggunakan model kita. Artinya itu dia menggunakan model. Maksudnya menyimpan model. Oke. Nah, di selanjutnya kita melakukan cek. Kita menggunakan variabel cek. Ini bebas ya, kalian nama variabelnya apa aja jadi ya. Nah, untuk ngecek ya di dalam user model ini kan udah ada isi model ya. Nah, ini biar gak ribet kita ganti aja lah. Misalkan ini data lah. Oke. Ini kita ganti juga dari data. Nah, jadi
di data ini kan kita nyimpen model kita. Nah, baru kita cek lah, cek data user. Ya, user ini adalah nama tabel kita, nama tabel yang ada di sini. Nah, ini users ya. Oke. Nah, baru di dalamnya itu kita deklarasi membuat sebuah array. Arraynya itu nyimpan email dan passwordnya, ya. Nah, selanjutnya kita cek, kita request, ya, request for emailnya. Kita deklarasikan kalau email itu sama dengan c email, ya. Nah, disinilah kita gunakan yaitu session. Session put ini berfungsi untuk menyimpan session ID kita. Ya, jadi yang saya simpan session ID. Kalian bisa simpan session nama, email, password itu bebas terserah kalian. Kalian mau buat tiga-tiganya boleh, tapi usahakan password janganlah di sini ya. Nah, jadi sih saya gunakan ID aja. Nah, lalu untuk logoutnya kita tinggal melakukan session forget ID. Ya, ID-nya kita forget atau kita lupakan. Nah, baru kita return lah redirect ke loginnya. Untuk logout ini belum bisa kita gunakan karena kita belum pakai di halaman selanjutnya, halaman home nantinya ya. Nah, jadi baru kita membuat satu function lagi yaitu home. Home ini berfungsi untuk belum menampilkan apa-apa, saya belum buat apa-apa. Misalkan ya, kita asal ketik aja ya. Nah, jadi kita coba. Nah, jadi di roots ini kita ngedeklarasikan beberapa hal. Yang pertama get root, kita get login ya. Saya tarik dari my controller class ya, yaitu show login. Ingat ya, show login. Jadi ini memberikan halaman show login. Kalau root post itu fungsinya kan untuk mengirim ya. Makanya saya pakai yang login. Login itu yang ada di sini. Jadi nama yang di sini itu kita pakai di roots-nya. Sama juga tadi cek data ini kita dapat dari mana? Kita dapatnya dari modelnya yaitu model functionnya cek data. Oke. Sama juga logout ini kita ngambil dari mana? Kita ngambilnya dari sana. Sama juga semuanya sama. Kalau home juga sama, ngambilnya dari sana. Jadi di sini my controller itu fungsinya untuk menyimpan semua logika, sedangkan web ini untuk nampilin, model ini adalah untuk mendeklarasikan fungsi. Fungsi yang nantinya bakal dipakai di controllernya. Oke. Nah, baru selanjutnya kita harus mengisi data di dalam database user. Kayak mana caranya? Kita masuklah ke dalam database, coba, baru kita isi tabel usernya. Nah, misalkan namanya A. Kita buat biar gampang juga a@gmail.com. Nah, baru passwordnya 123. Jadi nanti password ini ada berbagai enkripsi. Ada yang memakai MD5, ada yang pakai hash, dan masih banyak hal lain lagi. Tapi untuk kali ini kita menggunakan plain text dulu untuk sebagai latihan aja. Untuk hash, dia bedanya nanti cuma di sini aja. My controller aja. Kalau di sini dia menggunakan, dia langsung cek aja kan. Sedangkan nanti dia bisa gunakan cek nama cek hash. Itu aja bedanya. Oke. Nah, baru kita coba isi. Baru 123. Nah, dia bakal ke halaman home yang menyimpan kata yang udah saya buat tadi, yaitu skibidi. Oke. Untuk halaman login segitu aja dulu. Sampai jumpa di kesempatan di next ya, mengenai tampil data. Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi untuk tampil data ya kali ini ya. Nah, jadi di sebelumnya kan kita udah berhasil ngebuat halaman login nih. Nah, jadi ini saya buat dulu aja untuk halaman home ya. Jadi ini bebas kalian mau buat atau enggak, sebenarnya nggak perlu ya. Cuma ini sebagai tambahan aja. Nah, jadi di sini saya buat button logout. Nah, metode yang kita pakai itu metode post. Nah, jadi ketika kita pencet logout, nah dia bakal ke halaman login. Oke. Dan di situ sesinya bakal di forget. Artinya kita bakal dilupain lah kalau misalkan udah pernah login. Jadi dia ngehilangin session kita.